Kenapa kita masukin coffee ke dalam unsur barbershop? Karena kita melihat ada unsur artistik di dalamnya. Dunia sekarang, they put a research in 2025 going to be about 375 billion US worldwide market dia ni. It's big. Mungkin aku mau minta pandangan Ibu dulu dong terkait syariah lifestyle ini seperti apa sih sekarang trennya? Ini salah satu juga cara saya untuk CIMB Niaga untuk menyapa nasabahnya. Kita tuh selalu ada loh bersama pelaku-pelaku bisnis dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pemirsa semua dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung kembali bersama saya Gisela Tessa. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu penonton pemirsa dimanapun Anda berada dalam Syariah Talk Haya Fest 2024 by CIMB Niaga Syariah. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya seperti biasa dengan topik yang saya yakin ini relate ya dengan kita semua, karena kita akan membahas mengenai lifestyle, khususnya syariah lifestyle. Nah, ngomongin soal lifestyle pasti berkesinambungan dengan adanya ekonomi kreatif Bapak Ibu ya. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa penyumbang terbesar, salah satu subsektor penyumbang terbesar untuk ekonomi kreatif adalah industri fashion. Ya, yang mana industri fashion ini termasuk ke dalam lifestyle, dan halal lifestyle ini juga menjadi salah satu pilar dalam CIMB Niaga Syariah. Hari ini kita akan ngupas tuntas mengenai syariah lifestyle dengan pelaku industri tentunya, ya nanti saya akan perkenalkan juga. Dan yang paling menarik, kita nggak hanya akan membahas dari satu negara, bukan hanya dari negara kita saja, tapi ada juga nanti pembicara dari negara tetangga kita. Nah, kayaknya bakal seru banget ya pembahasan kita hari ini. Jadi langsung saja, ini di depan saya sudah ada dua narasumber yang cantik, yang ganteng, yang fresh banget nih ya. Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Aku izin perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bapak Fatsi Anzani, selaku owner dari Chief Barbershop ya. Betul. Pak ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana tadi kesini? Lancar, macet? Lancar, macet seperti biasa lah. Pagi ya, rush hour ya. Oke, terima kasih Bapak sudah Sama-sama bergabung. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak nanti mengenai Chief ya Pak ya. Siap. Dan juga tren lifestyle di Indonesia khususnya untuk barbershop ya. Betul. Dan nanti ada mengenai sedikit tentang F&B juga kali ya, karena kan Bisa. Chief ada tentang coffee shopnya juga ya. Oke. Oke, sip. Dan di sini sudah ada Ibu cantik yang sangat glowing hari ini bersama saya, Ibu Rini Indriani, Syariah Community Head of CIMB Niaga. Selamat pagi, assalamualaikum Gisel. Gisel. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ya. Thank you. Ini kayaknya glowing banget hari ini, kayaknya harus dikasih nih ya rahasia lifestyle sehat nih kayak gimana ini Ibu Rini ya. Oke deh. Dan nanti akan hadir juga bersama kita salah satu pelaku industri fashion dari Malaysia. Nanti kita akan bergabung bersama kita. Nah, langsung aja nih ya, langsung kita masuk ke obrolan seru kita pada hari ini. Saya mau ke Pak Fatsi terlebih dahulu ya Bu ya, izin ya. Pak Fatsi, saya punya pantun untuk Pak Fatsi. Apa itu? Kebaya cantik, bahannya brokat. Cakep. Dijahitnya sama Mpok Lulu. Supaya kita jadi lebih dekat, boleh dong kenalan dulu. Ini di luar brief, jadi saya nggak punya pantun balasannya. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa santai. ya, Boleh oke. dong apa perkenalan dulu. Ya. Mungkin cerita singkat juga bagaimana akhirnya bisa menjadi seorang entrepreneur seperti saat ini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Fatsi dari Chief Barbershop, dan bisnis saya memang seperti tadi sudah di-mention berkaitan dengan lifestyle. Ya. Dan mungkin potongan elemennya cukup sedikit dari leher ke atas lah gitu. Jadi hubungannya dengan rambut, kepala, dan lain sebagainya. Awalnya tuh Chief Barbershop sebenarnya berdiri nggak ada yang serius-serius banget gitu. 10 tahun yang lalu kita mulai sebagai bisnis sampingan, karena waktu itu saya sama kakak saya masih dalam proses peralihan, kita masih kerja. Chief Barbershop itu sebenarnya adalah sebuah usaha sampingan aja. Di sana tuh kita melihat ada opportunity bisnis memang. Kenapa? Karena memang ada rutinitas pria yang setiap 1 bulan sekali lah paling enggak itu pergi ke barbershop untuk potong rambut, terus habis itu pampering lah gitu, me time kalau sekarang istilahnya. Memang belum spesifik sekarang, cuman dulu tuh ada tren classic cut yang jadi orang pengen
gayanya tuh benar-benar manly, gentleman, lengkap dengan produknya pomade. Nah itu kita lihat ada opportunity di situ, kemudian kita akhirnya jump in ke bisnis ini gitu. Oke, berarti melihat dari adanya kebutuhan ya. Betul. Dari pria ya. Betul. Karena kan kalau kita ngomongin soal potong rambut, apalagi tadi leher ke atas, biasanya cenderung ke perempuan ya Mas ya. Tapi Mas melihat ada kecenderungan akan ada tren di pria, makanya masuklah tap in di Chief Barbershop dulu awalnya ya. Oke, dan ngomongin soal barber, gimana sih tren barber di Indonesia saat ini Mas, menurut Mas Farsi? Oke, kalau kita bicara mengenai saat ini, kita harus lihat bahwa ada perkembangan yang signifikan selama 10 tahun ke belakang, di mana laki-laki itu akhirnya bisa mengambil keputusan sendiri di luar banyak pengaruh di luar sana ya, tapi dia akhirnya tahu bagaimana dia menempatkan ini adalah yang saya mau. Ini yang saya mau itu tuh elemennya banyak banget. Pertama, hairstylingnya seperti apa, produknya seperti apa, kemudian hairstyle-nya seperti apa, kemudian produk supportingnya seperti apa. Itu aspek yang kita cater dulu ya di sini. Kalau misalnya kita melihat bahwa sekarang laki-laki sudah bisa memastikan itu, dulu belum seperti itu. Jadi zaman dulu itu banyak hal yang laki-laki perlu istilahnya diedukasi gitu, bahwa oh rambut kamu tuh karakteristiknya seperti ini, oh tekstur rambutnya seperti ini, oh umur sekian udah kebotakan dini, oh masih muda rambutnya masih tebal dan lain sebagainya gitu. Nah itu proses panjang yang kita akhirnya melihat bahwa seiring berjalannya waktu, segmentasi kita juga bergeser, pendapatannya juga melebar, ada peningkatan dari gaya hidup, itu kita bisa akomodir gitu. Kalau kita membandingkan dengan bagaimana perempuan dalam kesehariannya menghadapi gaya hidupnya dia, mungkin saya bisa ambil kesimpulan yang mungkin ini oversimplifikasi ya, tapi sebenarnya sejatinya harusnya laki-laki itu lebih tampil dan lebih menarik daripada perempuan. Oh gitu? Oke. Seharusnya dia. Sebagai contoh aja nih, burung merak. Oke. Yang paling bagus bulunya bukan yang perempuan, tapi yang jantannya kan, yang laki-lakinya. Kenapa? Karena memang harusnya laki-laki itu punya kesadaran penuh dalam dirinya dia bahwa yang harus tampil, yang harus proper, yang harus manly, yang harus being gentleman itu sebenarnya harusnya laki-lakinya. Nah mulainya dari mana? Sebenarnya titiknya harusnya dari situ kita bicara. Karena kalau misalnya kita tidak mulai dari bagaimana laki-laki itu memandang dirinya sendiri dan merawat dirinya sendiri, everything else will just fall apart. Jadi segala macam hidupnya laki-laki itu memang harus tertata dari awalnya dulu. Dia tuh mau gayanya kayak gimana, secara proper dia tuh bagaimana, gayanya seperti apa, produk yang dipakai seperti apa, parfumnya mungkin sekarang orang lagi booming-boomingnya parfumnya mau yang kayak gimana, itu harus menjadi kesadaran penuh dari seorang laki-laki. Menarik nih ya. Berarti ada perubahan tren sendiri dari laki-laki itu sendiri gitu, yang akhirnya berkesinambungan juga sama tren barbershop yang semakin menjamur juga ya Mas ya. Betul. Di akhir kurang lebih 10 tahun terakhir gitu ya. Nah kalau misalnya ngomongin soal perubahan tren, kira-kira faktor apa sih Mas yang ternyata akhirnya menyebabkan tadi ada pergeseran value dari seorang laki-laki yang mungkin menganggap penampilan itu menjadi prioritas utama? Kira-kira faktornya apa aja sih Mas? Bisa dari banyak hal ya, tapi yang kita lihat paling besar pengaruhnya memang dari sisi luar. Jadi tren yang disambungin sama bagaimana kita mendapatkan informasi melalui digital. Nah, dengan adanya itu sebenarnya mempercepat penyerapan informasi, dalam hal ini tren yang bisa masuk ke tangan kita langsung, kita bisa lihat. Di satu sisi itu juga sebenarnya memudahkan kita untuk mengedukasi customer kita. Dimana kalau kita aktifkan digital platform kita, sebenarnya semua pria, laki-laki, kalau dia mau tahu, kalau dia mau belajar, dia sebenarnya bisa tinggal cari aja di Instagram kah, di TikTok kah, di YouTube kah, apapun yang terjadi di dalam kesehariannya dia bisa atur sendiri waktunya. Kalau misalnya paginya dia nggak bisa, dia bisa lakukan malamnya. Tapi apapun yang dia mau tahu sebenarnya ada di luar sana. Nah tugas kita sebenarnya adalah memberitahu, menumpahkan informasi ke mereka semua gitu. Kemudian yang kedua mungkin ada tuntutan. Kalau misalnya kita bicara dari peralihan dalam 10 tahun itu banyak sekali yang sebenarnya beralih. Seorang first jobber mungkin sekarang posisinya udah manajer, yang manajer mungkin udah direktur, yang dulu kuliah sekarang udah jadi first jobber. Nah itu memang ada pergeseran gaya rambut, tuntutan hidup,
keluarga mungkin, udah punya anak, hal-hal seperti itu tentu harus disesuaikan kan. Kalau misalnya dia tetap rambutnya gayanya acak-acakan, nggak mungkin dia bawa itu pergi ke kantor terus pakai outfit sebagai seorang manajer. Seorang manajer proper, harus kepalanya harus proper juga gitu. Itu sebagai salah satu contoh aja. Jadi tuntutannya dia sebagai laki-laki menuntut dia untuk bisa meng-cater dirinya sendiri, terus habis itu menjawab tuntutan dari sekitarnya. Gitu sih. Ben, tadi kalau bisa saya highlight, salah satu faktor utamanya tadi karena ada akses informasi yang lebih terbuka ya. Betul. Saat ini ya Bu ya, betul ya. Dan ngomongin soal barber lagi nih Mas. Ya. Kalau misalnya kita lihat barbershop itu kan macem-macem. Kalau misalnya kita lihat laki-laki itu punya banyak pilihan, bisa potong rambut mungkin di jalanan pun banyak gitu kan, atau di bawah pohon juga ada dengan harga yang mungkin lebih murah relatively gitu. Betul. Nah, bagaimana Chief ini bisa hadir dengan kenyamanan, karena kan kalau kita lihat outlet dari Chief kan nyaman, ber-AC, semuanya lengkap. Kira-kira apa unique selling proposition dari Chief yang kemudian bisa membuat Chief ini bisa menjadi market leader gitu ya, kita katakan di barbershop premium kita. Iya, jadi sebenarnya nggak ada yang salah dengan orang ada yang potong rambut di pinggir jalan atau potong rambut di salon. Cuman kan kita mesti bertanya, kenapa potong rambut di pinggir jalan? Kenapa potong rambut di salon? Dengan kita mempertanyakan itu kan kita sebenarnya barusan lagi mapping bahwa oh ya market share kita sebenarnya nggak di situ. Dan memang yang kita mau sasar adalah very specific segment, dan kita melihat bahwa yang kita tawarkan adalah complete gentleman experience. Kemudian kita manjakan mereka gitu. Yang kita harus manjakan adalah yang jelas mereka kalau mau potongan rambut tertentu, kita harus bisa provide. Sebelum kita bisa provide gaya rambut itu, sebenarnya kita harus tahu di back end-nya itu tuh mereka sebenarnya mau gaya rambut itu kenapa. Ya. Jadi kalau kita balik lagi ke customer-nya, menyediakan konsultasi, grooming consultation sebelum dilakukannya eksekusi potong rambut, buat kita itu adalah hal yang mendasar. Nah itu PR-nya ada di kita tuh di situ. Kemudian menyediakan produk-produk rambut yang bisa mensupport gaya rambut tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat dari 2013, 14, 15, 16, itu tren pomade lagi merajalela. Semua potongan rambutnya klimis, gayanya klasik, ala David Beckham yang slick back ke belakang. Tapi akhir-akhir ini kita udah nggak melihat itu. Akhir-akhir ini kita melihat sebagian masih ada yang seperti itu, terutama yang tuntutan pekerjaannya seperti itu. Tapi sebagian lain udah mulai ke Korea-Koreaan. Nah si Korea-Korea ini kan kita tahu bahwa ada mungkin tuntutan dari drama Korea tahun 2020 waktu pandemi. Semua orang pada ngeliatin, mungkin tuntutan dari pasangannya dia, rambut kamu begini dong, begitulah segala macam. Tapi itu sebagai bentuk adaptasi tren yang nggak bisa kita jalan begitu aja gitu. Kenapa? Karena si pomade itu nggak bisa meng-cater gaya rambut yang seperti orang Korea itu. Jadi pada saat yang bersamaan kita harus provide dengan produk yang bisa men-sustain gaya rambut tersebut. Kalau misalnya kita lihat di premises kita, di tempat barbershop kita, berbagai macam orang dari tadi yang kita sudah gambarkan ya, mungkin manajer, mungkin direktur bawa anak, mungkin yang anak parubaya bawa bapaknya dan lain sebagainya, atau bawa pasangannya. Ekosistem itu adalah sebenarnya yang kita cater juga. Jadi bukan hanya datang ke satu tempat kemudian cukur rambut, enggak. Harus ada experience yang lain gitu. Dimana kalau kita tenteng keluarga kita ke situ, kita bisa bilang sama mereka, udah kamu duduk di sini aja dulu. Ini ada kopinya, kamu bisa makan, bisa ngemil. Biar ayah duduk dulu di sini 1 jam kira-kira mau potong rambut. Di situ kita bisa lihat bahwa ada edukasi juga yang ditransfer dari seorang bapak kepada anak laki-lakinya, sehingga anak laki-laki itu bisa sadar bahwa oh ini bapak-bapak itu atau laki-laki sejati itu potong rambutnya di sini. Berarti tadi complete gentleman experience ya Mas ya. Berarti memang Chief ini mau membangun sebuah ekosistem, gak cuma potong rambut selesai gitu ya. Ada edukasi di sana, kemudian ada experience, bukan cuma si yang potong rambut yang merasakan gitu ya, keluarganya, pasangannya, dan itu yang kemudian menjadi USP-nya tadi ya, yang ditawarkan oleh Chief, yaitu kenyamanan dan juga adanya ekosistem yang mendukung gitu. Dan tadi udah sempat disinggung juga tentang coffee shop. Gimana nih Mas ceritanya bisa menggabungkan dua industri gitu ya, beauty, grooming dengan F&B gitu ya. Nah itu gimana ceritanya Mas? Mau cerita benerannya atau mau cerita bohongan? Jadi kalau cerita benerannya, awalnya tuh memang ada space kosong. Nah space kosong itu biasanya kita lihat diisi sama pasangan-pasangannya itu duduk di situ, terus nggak ngapa-ngapain gitu. Kan sebenarnya
Kalau dari kacamata pebisnis tentunya itu adalah jadi potensi bisnis. Betul. Tapi kalau misalnya kita lihat secara human, harus ada sesuatu yang kita lakukan di situ untuk buat mereka nyaman. Dan ini berhubungan sama si klien kita yang lagi di service gitu. Nah, kedepannya sebenarnya kita melihat bahwa coffee shop ini adalah bagian terintegrasi dari barbershop kita. Sebenarnya dia adalah F&B services dari total retail service yang kita punya. Intinya sebenarnya kedepannya kita pengen retail space kita itu selalu bergandengan F&B sama si barber. Jadi nggak ada dipisah-pisahin lagi. Jadi memang dia satu kesatuan service. Cuman kalau misalnya masih growing, masih tumbuh, kita lihat ada sedikit ya plus minus lah ya, ada kekurangan di sini, ada kelebihan di sini. Itu masih kita tweak. Nah, kenapa kita masukin coffee ke dalam unsur barbershop? Karena kita melihat ada unsur artistik di dalamnya, dimana seorang barista itu kan menyediakan kopi dengan mungkin palette flavornya beda, kemudian ada skill yang sangat spesifik waktu nuang susunya ke dalam kopinya, kemudian si barbernya juga punya sense of artistic di hairstyling produknya, mungkin dari menata rambutnya. Tapi itu semua kita gabungin jadi satu karena kita melihat bahwa mereka sebenarnya beririsan kok. Dan ini kita buktikan di space kita yang di Kemang, itu kita nggak menyebut dia sebagai hanya retail space aja, tapi art space. Di mana waktu itu kita pernah mendapatkan rekor muri juga sebagai satu barbershop, coffee shop, dan art space pertama. Jadi di situ tuh memang disediakan tempat untuk para seniman-seniman lokal men-showcase hasil karya dia gitu. Wah, gitu. menarik banget. Ada art space-nya juga ternyata ya. Ya itu sebenarnya bukan art space, tapi kayak tempat untuk menggantung hasil karyanya dia gitu. Paling nggak ada bisa aktivitas lah di sana. Betul, ya. itu yang kita cari. Sistemnya gitu. lebih luas. Betul, ya, Mas, ya? betul. Wah, luar biasa sekali. Dan so far berarti apakah semua outlet udah ada coffee shop atau hanya beberapa? Oke, kita So far. sekarang ada di 8 tempat, di 3 di antara 8 itu ada coffee shopnya. Oke. Nah itu sebenarnya adalah yang kita lagi highlight atau kita sebenarnya mau pilotkan untuk bisa kita terus kembangkan kombinasi dari F&B dan si barber ini. Oke, wah menarik sekali ya Bapak Ibu ya, tadi pembahasan saya dengan Pak Fatsi selaku founder dan CEO dari Chief Barbershop. Tapi sebelum kita lanjut, aku mau beralih dulu sedikit ke Ibu Rini ya. Dari tadi sudah kayaknya senyum-senyum terus nih. Udah ini takjub loh dengan ceritanya ya. Luar biasa menarik sekali. Nah Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana perbankan ini bisa support gitu ya syariah lifestyle, mungkin aku mau minta pandangan Ibu dulu dong terkait syariah lifestyle ini seperti apa sih sekarang trennya? Oke, kalau bicara syariah lifestyle tadi Pak Fasi udah banyak banget tuh cerita pergeseran ya bahwa 10 tahun belakangan inilah penduduk Indonesia itu tuh udah fokus dengan halal lifestyle-nya. Kenapa ya? Karena memang jumlah penduduk Indonesia juga banyak banget yang Muslim, kurang lebih 87% penduduk Indonesia itu Muslim. Ya, kemudian pemerintah juga terus mengkampanyekan, memfasilitasi para pelaku bisnis ini untuk berkembang lebih cepat ya, dengan halal lifestyle-nya lah, halal tourism-nya lah, halal food and beverage-nya lah. Jadi tuh market tuh seolah terbuka lebar banget nih saat ini. Jadi Pak Fasi pun juga udah geser kan dari yang David Beckham pindah ke Korean style gitu. Jadi bank pun juga ngelihat opportunity-nya juga sangat besar ya seiring dengan perkembangannya itu. Dan yang terakhir kalau kita lihat dengan perkembangan yang ada di Indonesia, pemerintah juga fokus untuk membesarkan halal lifestyle ini. Ternyata kita di survei ya, ada satu lembaga riset di Dubai, dia meriset Islamic ekonomi untuk negara di global market, bahwa Indonesia tuh naik loh peringkatnya. Yang tadinya peringkat 4 di tahun 2020 sekarang naik jadi peringkat 3 di 2023. Nah, yang ranking 2 dan ranking 3-nya itu nggak terlepas dari yang lifestyle, fashion, dan food and beverage. Jadi kayak bank ini harusnya ya harus dengan regulator yang ada terkait dengan perbankan yang tadinya bank itu prudent, konservatif ya. Jadi harus juga jeli nih melihat perkembangan yang pesat di dunia halal lifestyle. Jadi kita pun juga harus banyak belajar melihat ya, harus menyajikan produk-produk yang inovatif sehingga si para pelaku bisnis ini tadi juga banyak terbantu dalam pengembangan bisnisnya ke depan.
Oke, berarti memang halal lifestyle ini sedang growing ya. Tadi kan sedang meningkat juga, dan Indonesia sebagai salah satu market terbesar mungkin ya di dunia dengan lebih dari 250 juta penduduk yang sebagian besar muslim gitu ya. Betul. Dan tadi Ibu sudah menjelaskan bagaimana halal lifestyle ini growing. Nah, bagaimana Bu cara perbankan ini bisa mensupport muslimpreneur gitu ya seperti Pak Fatsi, dan bagaimana cara mendukung syariah lifestyle ini supaya lebih growing lagi ke depannya? Nah, salah satunya dengan sesi kali ini ya, Syariah Talk. Jadi kita menggandeng mitra kita, nasabah kita gitu ya untuk melakukan literasi lah salah satunya. Ternyata di dunia fashion pun Pak Fatsi juga bilang ini masyarakat mesti diedukasi ya. Di sisi perbankan syariah juga kita juga melakukan edukasi atau literasi. Jadi bagaimana perbankan syariah itu maju ya, perbankan syariah itu bisa menjawab dari kebutuhan dari pelaku bisnis seperti Pak Fatsi ya. Jadi kita dengan banyak produk yang kita usung, mulai dari produk funding, investasi, ya nggak hanya bicara bagaimana rekening operasionalnya aja, tapi begitu dananya sudah banyak, gimana sih caranya menginvestasikannya. Kemudian kita juga dengan seiring dengan perkembangan bisnis juga kita butuh modal, kita punya namanya modal investasi maupun modal kerja. Jadi Pak Fatsi dari 8 mungkin nanti mau jadi 15 gitu ya Pak. Amin. Dari coffee shopnya 3 akan menjadi 10. Nah itu bank pun juga memfasilitasi itu. Dan yang untuk daily-nya, payment sekarang orang-orang kan udah cuma 2 jempol kan untuk lakukan pembayaran, udah nggak buka dompet lagi. Ketinggalan dompet nggak apa-apa, tapi jangan ketinggalan handphone. Nah, digital platform pun juga kita usung nih untuk memfasilitasi, menjembatani bagaimana perkembangan bisnis ini. Jadi udah nggak perlu repot-repot lagi untuk pembayarannya. Dan yang terakhir pasti kita juga akan lakukan campaign atau interaksi sosial di luar dari bisnis yang kita lakukan. Kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial, dan tentunya kita akan bareng-bareng lah dengan mitra maupun nasabah-nasabah kita. Oke, gitu. Berarti kalau bisa saya simpulkan, perbankan ini menjadi support system ya, support system dari para pelaku industri, pelaku usaha muslimpreneur seperti Pak Fatsi ini contohnya ya, yang selalu disupport oleh CIMB Niaga Syariah gitu ya Bu ya. Oke, nah balik lagi ke Pak Fatsi Pak. Tadi kita udah ngomongin tentang segmen market pria yang growing gitu ya, dan mungkin sekarang udah hampir sama atau mungkin akan lebih besar dari wanita gitu ya. Nah kalau misalnya menurut Pak Fatsi sendiri, bagaimana sih cara kita menjaga market ini, atau mungkin bagaimana cara kita supaya bisa lebih grow di segmen market pria instead of wanita gitu Mas? Oke. Kalau kita bicara mengenai laki-laki, sebenarnya laki-laki itu nggak perlu begitu-begitu banget di waktu kita menjaga market kita sendiri. Mungkin ini baik laki-laki maupun perempuan udah ngerti gitu. Jadi kalau kita datang ke satu restoran nih, kita duduk, atau jangan duduk di restoran deh. Kita mau makan di mana deh ditanya. Mau makan di mana? Kita pasti akan datang ke restoran yang itu lagi. Duduk di meja makannya, kemudian kita akan mesen yang itu lagi juga. Behavior ini terrefleksi juga di barbershopnya. Waktu dia datang, dia biasanya udah nggak milih lagi barbernya mau yang mana. Bahkan sampai kasirnya tuh udah tahu dia bapak sama si ini ya gitu. Jadi sangat konsisten, lebih ke arah repetisi gitu. Setiap minggu dia akan datang, dia akan duduk di barbershopnya, terus dia nggak mau ngomong lagi. Dia cuma mau baca koran, handphone, mau ngobrol apapun yang dia mau ngobrolin. Tapi rambutnya dia nggak mau brief lagi. Dia cuma mau brief sekali doang. Kalau itu cocok, dia akan ulang terus gitu. Nah itu buat kami PR-nya di konsistensi, supaya kita bisa jaga konsistensi aja. Yang penting konsisten aja. Pada saat yang bersamaan kita harus growing gitu. Kenapa? Karena bisnisnya punya capacity. Misalnya satu orang barber itu cuma bisa ngeladenin, satu kursinya ini cuma bisa ngeladenin 10 orang per hari misalnya. Begitu dia udah dapet 30 tamu dalam 1 bulan yang dia ladenin 10 kali dalam 1 hari, habis kapasitasnya. Di situ waktunya kita growing. Kita harus tambah kursi 1 lagi. Kalau kursi udah banyak, di situ waktunya saya mungkin ketok pintunya Bu Rini. Bu Rini, saya mau nambah cabang gitu. Jadi kita tambah lagi 1 cabang baru. Kenapa begitu? Karena memang konsistensinya jadi kita guide dulu, dia datang ke kita, kemudian tinggal di maintain dia sampai grow. Itu yang pertama. Yang kedua adalah authenticity. Jadi harus authentic.
kita nggak boleh bikin barbershop yang pura-pura gitu. Karena barbershop yang pura-pura menurut saya cuman bisa ngedatengin customer doang, tapi dia nggak bisa meretain customernya. Dia cuma potong sekali, habis itu ya mungkin customernya suka, mungkin enggak, dia nggak begitu peduli. Nah itu masuk ke elemen berikutnya di mana kita sebenarnya harus jadi inspirasi. Nah ini mungkin yang salah satu yang menjadi PR untuk UMKM, di mana dia harus bisa merubah bisnisnya, memposisikan dirinya menjadi sebuah brand. Kalau misalnya dia nggak bisa berubah jadi sebuah brand dan menjadi inspirasi dari ekosistem atau support sistemnya dia sendiri, dia nggak akan bisa berkembang tuh. Karena kalau misalnya dia nggak bisa kolaborasi, contoh aja ya, sama brand fashion, dia nggak bisa kolaborasi sama stakeholders yang lain, dia nggak bisa kolaborasi sama bisnis unit lain, orang nggak bisa look up ke dia, itu menyebabkan dia tuh nggak bisa bertumbuh secara organik dengan bagus gitu. Jadi 3 hal tadi itu menurut saya adalah salah satu dari banyak hal yang mesti dikerjakan oleh seorang entrepreneur, di mana dia perlu wawasan untuk menjaga hal-hal yang sifatnya fundamental gitu. Kemudian mungkin harus bisa menciptakan creative ecosystem, di mana kalau di Chief sebenarnya kita usaha dengan cara memaksa itu gitu, di mana kita bikin akhirnya ada F&B bisnis yang mungkin kelihatannya dari jauh kayak sebuah bisnis yang tidak berhubungan, tapi waktu kita bungkus jadi satu ternyata orang merespon dengan oke gitu. Jadi mungkin harus dicoba kali. Apapun yang terjadi, bisnis nggak bisa berdiri sendiri, dia harus punya ekosistem supportingnya, dan mungkin secara kreasi dia harus sangat unik gitu. Oke, Gitu konsistensi, authenticity, dan juga tadi kreatif ekosistem ya. Oke. Nah, tadi sempat nyinggung juga soal produk. Tadi kita belum bahas ya, Bu ya. Tadi fokus ke bisnis barber dan coffee shop. Kalau produknya gimana nih, Mas? Apakah trennya sama? Apakah pria sekarang juga sudah cenderung peduli dengan hair care misalnya? Ya kan kalau wanita kan skincare aja berlapis-lapis ya, Bu ya. Kalau pria kayaknya cenderung lebih cuek. Nah, kalau hair care ini gimana nih tentang produk? Iya, hair care tuh sebenarnya adalah sesuatu yang sangat menyedihkan ya di awal-awal kita bisnis ini, terutama untuk kita semua kaum pria gitu. Karena kalau kita mau akuin dalam hati, shampoo yang ada di kamar mandi kita sebenarnya bukan shampoo merek laki-laki. Shampoo-nya adalah merek perempuan. Apa gitu. yang ada aja. Apa yang dibeliin, apa yang ada, selama berbusa mungkin kita bisa pakai shampoo itu untuk cuci piring, cuci mobil, cuci motor, dan lain sebagainya. Nah itu nggak benar gitu ya. Kita mau coba dari sisi edukasinya, kita mau kasih tahu bahwa produk itu spesifik. Laki-laki itu produknya spesifik, fungsinya juga spesifik. Secara umum Chief itu punya 2 kategori besar, hair grooming product sama hair care product. Dimana ini fungsinya yang satu untuk hair styling, untuk menata rambut, bisa pomade atau powder. Kemudian ada hair care kategorinya itu adalah shampoo sama si hair tonic. Nah itu sebenarnya kita bisa aja build itu di awal langsung, karena kita tahu basically itu kebutuhannya. Cuman kita build itu by time, karena kita melihat bahwa edukasinya jauh lebih penting. Jadi orang tuh harus sadar bahwa itu adalah kebutuhannya dia. Baru habis itu kita bisa shift itu ke gaya hidupnya dia. Karena kalau misalnya dia udah sadar, jadi kebutuhan kan, terus menerus nanti. Habis itu tinggal di set sebagai suatu tren ataupun gaya hidup mereka. Gitu sih sebenarnya. Saat ini kita punya sekitar 30-an SKU produk, dan itu kita udah distribusiin ke 4 channel besar kita. Kita punya ada reseller yang biasanya jualan online, kita jualan di produk kita di toko official kita sendiri, kemudian kita ada official store kita sendiri, kemudian ada modern market atau kita biasa lihat di mall-mall atau di apotek-apotek gitu sih. Wow, berarti sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Ya. Luar biasa. Berarti edukasinya sukses ini, Mas. Tadi kan berawal dari edukasi dulu masih kan. banyak PR. Masih banyak PR. Kita doakan semoga bisa lebih berkembang. Bener nggak sih Bu tadi yang dibilang sama Pak Fatsi? Kalau di rumah gimana Bu kira-kira? Laki-laki cenderung pakai apa yang ada aja gitu ya? Iya, kita kayaknya udah menjajah laki-laki ya. Soalnya tadi juga ada yang angguk-angguk juga pada saat Pak Fatsi bicara. Ya kalau sadar itu dosanya dosa kolektif kok.
bersama-sama kesalahannya. Iya, benar-benar Pak. Wah, seru banget ya perbincangan kita pada hari ini ya Bapak dan Ibu. Tapi ada yang lebih seru lagi karena kita kedatangan salah satu narasumber lagi, yaitu seorang pelaku industri, fashion industry dari negara tetangga yaitu Malaysia. So please welcome Mr. Bon Zainal Harun, founder of Malaysia Bumiputra Designer Association or MBDA. Hello Mr. Bon, how are you? Assalamualaikum, salam siang daripada Malaysia, daripada Bagaimana kabarnya Pak Bon, Mr. Bon? di sini cuacanya panas dan hujan. Oh, sama aja sama. ya. Kan kita deket juga sama aja. Di sana berarti lagi cerah atau lagi hujan nih sekarang, Pak? Ya, sama-sama kepada panas dan hujan. Tapi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya pada CMB Niaga kerana menjemput kami spesifik MBDA untuk menyertai Nihaya Fashion Festival 2027 ya. And then salam perkenalan kepada Pak Fasi dan juga Ibu Rini dan juga Giselle ya sebagai hostnya. Terima kasih sangat-sangat ya. Iya, Mr. Bon, terima kasih juga sudah hadir bersama kami. Kami senang banget. We are happy to have you here in the Syariah Talk. And yeah, I think you already know, saat ini saya sedang berada bersama Pak Fatsi Anzani, owner and CEO of Chief Barbershop and Coffee Shop Indonesia. And also we have Ibu Rini Indriani, Syariah Community Head of CIMB Niaga Bank. Can we say hi to Mr. Bon? Hai Pak. Okay, Mr. Bon, for the first question, can you tell us a bit about Malaysia Bumiputra Designer Association? Boleh diceritakan sedikit mengenai MBDA itu apa dan program-programnya seperti apa? Terlebih dahulu saya nak cakap pada Pak Farsi, rambut saya ni okey Pak ya. Rambut saya ni boleh boleh guna ya. Natural Pak. Bapak harus datang ke Jakarta, Pak. Atau chiefnya mungkin bukan Malaysia, Pak. Ah ya. Okey, MBDA atau dulunya di tahun 2008 it was BDA, Bumiputra Designer Association. Dan bila sampai di tahun 2012 kita tukarkan kepada MBDA, Malaysia Bumiputra Association ya, bagi menggabungkan lagi bukan saja Bumiputra tapi kawan-kawan lain juga. And then start dari situlah kami daripada 2012 2018 dia punya leadership ada Puan Rasta ya, rakan saya lah. Dan sekarang ni yang kita orang tengah sibuk, tengah busy sekarang untuk our event minggu depan ya. Pada 7 Oktober sampai ke 7 Oktober sampai 5 November di Pavilion Damansara di ibu kota di sini ya. Video kami dah menggabungkan juga para designer yang baru supaya we guide them from become fashion designer to become a fashionpreneur. Ada sifat-sifat entrepreneurship ya. Itulah kita nanti nak belajar dengan si Amir Niaga ni ya, macam mana how can we work together ya. Oke, tadi Mr. Bon sudah menjelaskan bagaimana MBDA ini hadir gitu ya mulai tahun 2008, 2012 dan hingga saat ini empower local entrepreneur di industri fashion di Malaysia. Nah, boleh diceritakan bagaimana perjalanan MBDA hingga bisa sampai di titik ini dalam mempromosikan local entrepreneur di Malaysia dan mungkin program-programnya seperti apa yang dilakukan sehingga bisa empower those local entrepreneur in Malaysia. Gabungan daripada MBDA dan juga Kementerian Haiwan Pengguna, badan kerajaan di sini ya, support of course kami nak support nation brand, support local brand ya. And then nak bawa ni ke tengah dan bawa ni ke pesada dunia juga ya. Dan ada 30 designer yang akan participate ya, 30 designer selama 1 bulan. Kita adakan acara fashion, acara perniagaan, forum dari segi industri ya, berkenaan industri dari segi pengembangan industri, dari segi fashion, makeup dan juga digital. So sekarang ni kami tekankan di situlah ya. Oke. Berarti ada kolaborasi sama pemerintah juga ya, government ya. Okey, tiba kami dan bersama kerajaan, alhamdulillah kami kena we have to prove it to them ya. So far alhamdulillah kami dah prove kan, ini kami diberi kepercayaan lagi untuk tahun ini. Oke. Dan semoga kita berharap the collaboration can go far ya, bisa berlanjut terus ya di tahun-tahun yang akan datang ya. Juga kalau di Jakarta kalau free datanglah di KL di Kuala Lumpur
bulan Oktober ni. Ya. Kami Would menjemput. love to come. Kami menjemput. Iya, mungkin kita akan nanti mampir ya Iya, akan ke Malaysia, Malaysia. ke KL. Oke, Mr. Bon, boleh diceritakan sedikit mengenai tren fashion, terutama di kalangan anak muda di Malaysia nih seperti apa sih sekarang? Kalau fashion ni tengok, I think let's talk about overall ya, in terms of pesada dunia ya. Dia punya trend bukan because of the social media ni, trend agak sama. Tapi kita kena tahu dari segi pemakaian tu, cuaca kita, our weather tu satu. And then of course topik hari ni yang nak kita bualkan topik dia bercahaya dengan syar'i lifestyle Di sini kami memanggilnya modest fashion, pada self respect yang tidak nampakkan bentuk badan sebagainya itu. And then memang besar marketnya di Malaysia ni, dan juga kami nampak juga di Indonesia. And then dari segi pengembangan modest fashion di dunia sekarang, they put a research in 2025 going to be about 375 billion US worldwide market dia ni. It's big. So kita lah, yes, kita negara kita sama-sama kita ada banyak penganut Islam, Muslim So that's why the idea kita nak memperkembangkan lagi fashion ni, dan juga kita kena kita bergabung sama-sama Malaysia dan Indonesia. Itulah kita punya objektif juga. I see. Berarti modest fashion ya yang memang lagi trending, dan saya yakin di Indonesia pun sama. Karena kita juga udah punya juga Indonesia Modest Fashion Week. Yes, betul. Ya kan? Jadi memang modest fashion ini menjadi tren juga di Indonesia. Similar to Malaysia, right? Jangan di mana-mana fashion mesti ada fashion week ni, mesti ada modest fashion sekarang ni di sini. Oke, wow, very interesting. Mr. Bon sudah menjelaskan bagaimana MBDA sebagai sebuah asosiasi hadir gitu ya, dengan program-programnya to empower the local designers in Malaysia. Now, talking about the program, Mr. Bon, what are the biggest challenges that you face? Apa saja challenge ataupun tantangan yang dihadapi oleh Mr. Bon sendiri ataupun dihadapi oleh MBDA dalam menjalankan program-program tersebut to empower the local designers in Malaysia? Boleh diceritakan sedikit? I think it's all about mindset Kita kena tukar cara pemikiran kita Dari dulu dulu kalau ingat dulu designer ni nak jadi designer kita kena adakan sikap kesawanan sikap entrepreneurship kena ada satu. Ini saya tertarik juga dari Pak Farsi tadi dari segi servis Pak. Kadang customer ni semua orang boleh buat rambut, semua orang boleh jual baju, tetapi the service tu penting. Apa yang kita boleh bagi pada pelanggan, keselesaan they feel we can say we treat our customer like a king, yes, tetapi kena ada cara-cara. Saya tertarik dengan cara Pak untuk adakan kopi so these are the things yang kita kena terapkan dalam kita punya perniagaan fashion ni, because fashion ni kalau berinteraksi dengan kaum wanita is all about emosi dia. Kalau dengan kaum lelaki, it's all about dia ego, dia pamper dia ego. Itu yang Pak Farsi buat sekarang, pamper dia punya ego. So itu penting. So from there, kita boleh move on ke depan. And then dari segi satu challenge of course dari segi now online business, harga-harga sekarang terlalu murah di online so banyak bersaing Tetapi saya always kita advise saya dengan Puan Presiden Puan Rasta, kita always advise the designer always stick to your DNA, stick to your brand, to your soul create value on yourself. Kan di situ kalau pelanggan suka, dia boleh bayar apa harga pun dia boleh. Itu yang penting Oke, tadi luar biasa, it's all about mindset tadi katanya ya. Betul. Jadi kalau apapun masalahnya gitu ya, kita bisa mengatasi asalkan kita tahu nih permasalahannya apa, and then we over something yang memang beyond their expectations gitu ya. Jadi mau harganya pun mungkin lebih mahal dari yang ada tadi di e-commerce murah-murah, tapi kalau kita bisa offer something more great, more excellent, kita yakin pembeli juga akan tetap mau gitu ya dengan our products gitu ya. I want to hear a bit from Mr. Fatsi, masalah atau tantangan di membangun bisnis yang sangat segmented ini ya, fashion and beauty itu gimana Mas? Kurang lebih sama lah ya, tapi saya justru tertarik memang untuk diskusi dengan Pak Bon untuk perihal how to maintain the business, how to stay ahead, because the consistency in barbershop business is just like I said before, is like okay lah, because
men usually come to barbershop in a very routine basis, and they have no shifting in hairstyling frequently. In your line of business, I just want to ask how you keep your consistency going forward, because you kind of leaning toward a classic kind of style, but you have to at the same time adapt to the trend. That's actually what I'm about to ask from you. Some kind of wisdom, because I see you are more experienced than me, obviously. Satu yang saya boleh cakap, bapa punya bisnes ni kalis internet ya. Orang nak untung rambut tak boleh online ya Pak. Itu bapa memang ada advantage ya Pak. Itu. Okay. That is so true. Yeah, tapi betul. Saya even dari segi mewakili industri fashion Malaysia di MBDA ya. Kerana kita banyak berinteraksi. Sekarang kita handphone ya, banyak selalu saya tiap pagi saya akan berinteraksi dengan pelanggan saya, ucap selamat pagi, tanyakan khabar ya, kita kena supaya kita kena always keep in touch ya. Kadang-kadang itulah because of this social media ini kadang-kadang terlalu banyak sangat di market tu. So kita kena ingatkan klien kita, always remind them about us. Itu satu penting ya. Nombor dua, servisnya. Maksudnya servis sekarang ni kalau customer tak boleh datang tempat saya pergi tempat dia. Kita offerkan servis kita tu. Convenient. From then on, then you focus your market. Macam pelanggan saya, dia banyak pada kumpulan atasan ya, all the big bosses ya. So approach dia lain. So setiap brand tu ada dia punya fokus market dia. Di situ designer kena tahu who are your client and how you approach them. Ya, dan lain-lain tu semula-semula jadi. Yang penting bila kita orang kata tangkap di hati ni pelanggan tu, apa saja dia akan buat untuk kita. Dia akan they will come to us ya. Because market is too big, kita kena narrowkan fokus. But I always say to our designers tu, we be humble, kita sentiasa rendah diri ya. Offerkan produk kita, apa yang kita boleh offer to them ya. Jadi kedekatan dengan brand will retain the customers. Yes. Kalau boleh saya simpulkan tadi retention, services, dan juga fokus bagaimana kita menjalin hubungan with the clients gitu ya. Dan kayaknya ini nggak cuma di fashion and beauty, tapi di semua industri ya, semua lini bisnis sama gitu ya. How we maintain our customers. Oke, terakhir Mr. Bon, you have told us about the MGM earlier. Boleh diceritakan lagi terkait My Gaya Month atau MGM ini, eventnya seperti apa, dan boleh juga mungkin dipromosikan supaya banyak orang-orang dari Indonesia bisa hadir di My Gaya Month di Malaysia bulan ini. Boleh diceritakan Mr. Bon? Saya akan ceritakan, tapi saya minta nanti ini Ibu nanti datang di Malaysia, kami akan hantar official invitation ya Bu Ibu Rini. Boleh. Okey, aktiviti kami selama 30 hari ya di shopping complex ya, di concourse-nya. Kami adakan 30 designer, dia adakan dia punya booth sendiri untuk menjual ya, untuk menjual kepada pelanggan. Same time juga kami akan adakan forum dari segi penyenamaan, dari segi digital dan sebagainya itu. And then official opening is on the 8 hari bulan ni. Kami dapat kami menjemput menteri datanglah, menteri kementerian tu akan datang untuk officiate the event. Same time kita adakan macam MOU signing for our few collaborators ya. Dan bila hari terakhir tu seminggu sebelum penutupan kita akan ada fashion show. You come to see us, next year we come to see you pula. Kan? Okay. Boleh tadi langsung official invitation ya dari Mr. Bon. So I hope the event will be a success dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tadi ada booth juga, ada fashion show juga. Nah, ngomongin soal fashion show, ini aktivasi yang sebenarnya bisa dikolaborasikan ya Bu dan Pak ya, dari fashion dan juga beauty tadi ya, barbershop. Mungkin Mas Fatsi pernah berkolaborasi dengan semacamnya, atau you have any proposal of collaboration yang mungkin bisa kita... Benar. Jadi kita memang udah pengalaman juga. Memang kita bukan di stage-nya, tapi kita di backstage-nya. Waktu itu kita nyiapin banyak model rambut untuk beberapa brand baju lokal di Fashion Week di Jakarta waktu itu Pak. Jadi looking forward, mungkin di masa depan ada yang bisa kita lakukan.
Ya, ni Giselle tambah sikit Giselle. Dari segi 30 operator fashion tu, dia ada batik, kita ada baju kurung, kita ada baju kebaya, ada streetwear, ada modus, macam-macam kita ada. Up to makeup dan juga hair product. Semua. Nah, pas banget itu. Head to toe berarti ya, Pak. Iya, dan kita berharap bisa berkolaborasi bersama ya, ini Indonesia dan Malaysia, Muslimpreneur di Indonesia bisa mensupport Malaysia dan sebaliknya. Iya, gitu betul. ya. Thank you so much for the insight, Mr. Bon. And I will come back to you later again, but aku mau ke Bu Rini lagi nih. Setelah kita tadi mendengar banyak dari Pak Fatsi ya, lifestyle di Indonesia dengan bisnisnya Chief Barbershop and Coffee Shop, kemudian Mr. Bon dengan MBDA, gimana MBDA empower the local fashion entrepreneur gitu ya, dan sekarang animonya juga sangat menjanjikan. Nah, kalau dari Ibu sendiri dari segi perbankan, kira-kira kolaborasi apa yang bisa terjalin antara CIMB Niaga Syariah dengan dunia usaha supaya bisa lebih berkembang ke depannya? Nah, jadi menyambut undangan dari Mr. Bon tadi, ya, ini adalah tujuan dari Syariah Talk ini, di mana kita punya customer di Indonesia, kita perkenalkan dengan Malaysia, karena kan grup kita juga ada di Malaysia. Jadi ini ada satu opportunity bisnis lah yang harusnya nanti ke depan, kata Pak Fasi bilang looking forward untuk bertemu dengan Mr. Bon dan dalam rangkaian fashionnya atau dalam rangkaian bisnis yang lain. Itu salah satu cara kami lah ya, bagaimana berkembang bersama dari pelaku bisnis. Kemudian yang tadi Mr. Bon juga sampaikan dan Pak Fasi juga udah banyak mengulas bahwa kita harus lebih intens nih menyapa nasabah gitu ya. Ini salah satu juga cara saya untuk CIMB Niaga untuk menyapa nasabahnya. Kita tuh selalu ada loh bersama pelaku-pelaku bisnis dengan cara apapun ya, mulai dari produk yang kita siapkan, gitu, digital platform yang kita enhance terus, yang kita kembangkan terus sampai hal-hal yang seperti ini. Jadi selalu dalam top of mind nih, CIMB Niaga Syariah selalu dalam top of mind dari pelaku bisnis ya. Yang terakhir tentunya layanan ya, nggak mungkin kalau Pak Fasi saya ajak terus tapi CIMB Niaganya lama nih untuk merespon sesuatu gitu ya, kayak nggak tanggap nih dengan kebutuhan customernya. Nah itu kan akan juga hal-hal yang perlu kita improve lah. Jadi harapannya dari sesi ini mitra kita atau nasabah kita juga dikenal dengan menggunakan networking dari CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah, dan juga kita bisa usung juga ke grup kita yang ada di Malaysia. Jadi harapannya kalau Pak Fasi tumbuh berkembang, ya berkembangnya bersama CIMB Niaga Syariah. Gitu, luar biasa. Berarti semoga kita semua bisa terus berkolaborasi ya. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri, kita kolaborasi, berkembang, bercahaya, dan tentunya tetap cuan ya Bu ya. Tetap cuan dan jadi bisa jadi nanti jadi ini kan perusahaan publik ya. Iya, dan terus disupport sama CIMB Niaga, Pak Fatsi ya, and Mr. Bon juga. Dan nanti kedepannya juga mungkin bisa antar negara juga tadi yang udah kita sempat bahas juga ya Mr. Bon. So menarik sekali diskusi kita pada hari ini, dan tidak terasa kayak sudah hampir 1 jam ya kita berbincang-bincang. Dan sebelum kita akhiri Syariah Talks hari ini, saya mau mempersilakan ketiga narasumber hari ini untuk menyampaikan closing statement atau mungkin harapannya mengenai Syariah lifestyle di Indonesia dan juga di Malaysia nanti untuk Mr. Bon. Silakan yang pertama untuk Pak Fatsi terlebih dahulu. Kalau dari kami sebenarnya harapan kita memang seperti sudah disampaikan oleh Bu Rini, untuk bisa berkembang itu memang harus saling support, dan memang masing-masing kita tuh bukan hanya elemen yang terpisah, tapi memang masing-masing dari kita sebenarnya ada enabler satu sama lain gitu. Jadi mungkin yang saya secara bisnis harus lihat adalah bahwa forum-forum seperti ini mungkin harus lebih sering lagi. Kemudian platform-platform seperti bazar, seperti festival mungkin harus digalakan terus. Jadi itu secara langsung maupun tidak langsung sebenarnya adalah enabler dari community yang memang menyebabkan adanya runway supaya bisa berkembang gitu. Kalau untuk dari Chief dengan customernya mungkin lebih ke support local brand. Memang banyak di luar sana brand mana aja potong rambutnya nggak ada masalah, cuman produknya tetap pakai produknya Chief.
Itu aja sih kalau dari saya. Looking forward Pak Bon, kalau misalnya di kemudian hari kita ada yang bisa kita lakukan Indonesia x Malaysia. InsyaAllah. See you soon. InsyaAllah. Yeah, looking forward for a big collaboration between you guys ya. Dan tadi kita doakan bersama juga Chief semakin sukses ke depannya ya Pak Fatsi. Amin. Kita sama-sama doakan, kita sama-sama support juga dari CIMB Niaga Syariah. Dan I will go to Mr. Bon. You want to tell us something, a closing statement or your hope for the Syariah lifestyle? Yes, I think sama juga macam Pak Fasi ya. Kolaborasi dapat kita akan make it reality ya, insyaallah ya. Reality sama-sama dengan pihak CIMB Niaga ya. Dan juga ini pesanan daripada Presiden saya Puan Rasta Rashid, dia suruh saya bagi tahu remind ya, 7 Oktober hingga 5 November 2024 MGM My Gaya Man di Kuala Lumpur. And then kita ada 30 designer, 30 brand ya, ada activity dan juga competition. Dan juga kami juga nak to announce our patron ya, for this year is Tom Abang Sofi, one of our designer tersohor di Malaysia ni. Yeah. So again kami harap pihak Pak Fasi, Giselle dan juga Ibu ya datang di Malaysia ya, datang di Kuala Lumpur ni atas jemputan kami. Ya, baik. InsyaAllah Pak. InsyaAllah Bapak. Terima kasih Mr. Bon atas undangannya dan juga penjelasannya. We have a lot of insight from Mr. Bon ya, mengenai industri fashion, tadi customer retention dan lain-lain. We are grateful to have you here. Terima kasih banyak sudah bergabung dan we wish you a tons of success for the MGM event ya, for the My Gaya Month, and hopefully we can see each other ya. Mungkin nanti bisa berkunjung ke Malaysia. Before that, do follow all of us punya Instagram or social media. Itu penting tu ya. Lepas ni ada Instagramnya ya. Ya, Instagram MBDA, Instagram saya Bon Rasta Rashid. Do follow, you follow me, I follow you. Sama-sama ya. Okay. I will follow you right after this. I will follow you. Thank you so much Mr. Bon. And terakhir, last but not least, Ibu Rini boleh disampaikan harapannya. Oke. Jadi kami dari CIMB Niaga Syariah juga berharap bahwa kolaborasi ini nggak berhenti hanya sampai di sini ya. Sebagai bank tidak hanya bicara tentang keuntungan secara finansial, tapi harapannya kolaborasi ini akan terus memberikan satu value atau impact yang positif juga bagi masyarakat. Jadi CIMB Niaga Syariah untuk semua itu akan menjadi keseharian dari kita, dan kita juga berkembang dengan pelaku-pelaku bisnis. Oke, thank you so much Ibu Rini. Terima dan kasih, Giselle. Semoga kita wish all the best for the lifestyle industry, fashion, beauty, and F&B also di Indonesia and Malaysia. Kita sama-sama mendoakan yang terbaik dan kita sama-sama support local businesses yang ada di Indonesia and Malaysia. And terima kasih juga kepada para pemirsa yang sudah hadir dan juga menonton Syariah Talks ini sampai habis. Sekarang kayak nggak kerasa ya, kita sudah hampir 1 jam berbincang-bincang. Sekali lagi terima kasih Pak Fatsi, terima kasih Mr. Bon, terima kasih Ibu Rini. Dan sampai jumpa lagi di Syariah Talk Haya Fest 2024 CIMB Niaga Syariah. Untuk menutupnya saya punya pantun lagi, boleh? Boleh sih, cakepin ya. Jalan-jalan ke Kediri. Kalau tersesat jangan malu bertanya. Saya Gisela Tessa pamit undur diri. Sampai bertemu di Syariah Talk selanjutnya. Bye.